Pada pertengahan abad ke-16, mulailah datang kapal-kapal pedagang dari Eropa. Mereka datang khususnya untuk memperoleh rempah-rempah yang banyak dihasilkan di Indonesia bagian timur. Yang pertama datang adalah kapal-kapal Portugis. Tetapi tidak lama kemudian, datanglah pelaut-pelaut dari Inggris dan dari Belanda. Pada zaman itu, rempah-rempah sangat berharga kalau bisa diangkut ke Eropa, sehingga setiap negara asing ingin mendapat monopoli atas perdagangan rempah-rempah tersebut. Yang berhasil dalam usaha itu adalah bangsa Belanda yang pertama-tama mendirikan pangkalan perdagangan mereka di tempat yang sekarang dinamakan Jakarta. Tetapi pada waktu itu adalah sebuah kota kecil yang bernama Sunda Kelapa. Padahal hanya Pulau Jawa yang dikuasai Belanda pada abad ke-17 sampai akhir abad ke-19. Walaupun mereka juga mempunyai perjanjian dagang dengan beberapa sultan atau raja di wilayah Maluku di Indonesia bagian timur. Tetapi lambat laun kekuasaan Belanda menyebar dari Sunda Kelapa sehingga pada awal abad ke-20 boleh dikatakan bahwa seluruh wilayah Indonesia di bawah kekuasaan Belanda. Pada waktu itu juga, Sunda Kelapa sudah menjadi kota dan pangkalan perdagangan besar yang dinamakan Batavia. Dari pertengahan abad ke-17 sampai akhir abad ke-18, perdagangan Belanda itu dilakukan oleh sebuah konglomerat perusahaan-perusahaan Belanda dengan nama Verenigde Oost-Indische Company, disingkat VOC. Karena kekuasaan Belanda, penduduk pribumi Indonesia dipaksa menanam rempah-rempah seperti pala, merica, cengkeh, dan lain-lain. Dan menjual hasil bumi itu kepada VOC dengan harga yang murah sekali. Kemudian rempah-rempah itu diangkut ke Eropa dan dijual di sana dengan harga yang luar biasa tingginya. Pada akhir abad ke-18, VOC bangkrut, tetapi hal itu tidak berarti bahwa monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia yang dipegang oleh Belanda berakhir pada waktu itu. Sebaliknya, VOC diambil alih oleh pemerintah Belanda dan sistem penjajahan oleh pemerintah Belanda mulai pada tahun 1800. Di bawah kekuasaan pemerintah Belanda itu, kehidupan orang pribumi sangat susah. Para petani harus menyediakan sebagian tanah mereka untuk penanaman hasil bumi yang ditentukan oleh pemerintah Belanda, terutama rempah-rempah, kopi, tembakau, teh, gula tebu, karet, dan sebagainya. Mereka yang tidak mempunyai tanah dipaksa bekerja di perkebunan atau di pabrik dengan gaji yang sangat rendah. Pada dasarnya, kepulauan itu serta rakyatnya diperas habis-habisan. Keuntungan yang diperoleh oleh pemerintah Belanda luar biasa tingginya, tetapi sangat sedikit yang dikembalikan kepada rakyat sehingga penduduk pribumi kian hari kian menderita. Untuk mereka hampir tidak ada sistem kesehatan atau sistem pendidikan. Lagi pula, kebanyakan orang pribumi tidak bisa mendapat pekerjaan kecuali sebagai kuli atau petani. Karena rakyat Indonesia sangat menderita di bawah penjajahan Belanda, timbullah tokoh-tokoh pribumi yang melawan pemerintahan kolonial itu. Tokoh-tokoh seperti Sultan Hasanuddin di Sulawesi, Sisingamangaraja, dan Imam Bonjol di Sumatera melawan pemerintahan Belanda pada abad ke-18. Karena itu, mereka dianggap pahlawan nasional dan di kota-kota besar masih kelihatan jalan-jalan yang memakai nama-nama mereka. Tetapi
Mungkin yang paling terkenal di antara pahlawan-pahlawan nasional yang melawan pemerintahan Belanda adalah Pangeran Diponegoro. Beliau adalah cucu Sultan Hamengkubuwono II di kota Yogyakarta. Pada tahun 1825, pemerintah kolonial Belanda merebut tanah Pangeran Diponegoro untuk pembuatan sebuah jalan baru. Diponegoro yang sudah lama benci pada pemerasan yang dilakukan Belanda menyatakan perang melawan Belanda, dan sebagian besar penduduk setempat menyokong Diponegoro dalam perang itu. Selama 5 tahun dari 1825 sampai 1830, wilayah Jawa Tengah menjadi medan perang gerilya, dan kerugian pada pihak Belanda sangat besar. Pangeran Diponegoro dan tentara beliau sangat dibantu oleh penduduk setempat. Para petani di Jawa Tengah melindungi mereka dan memberikan makanan dan minuman kepada mereka. Tanpa bantuan semacam itu, tentara Diponegoro dengan cepat bisa dikalahkan karena tentara Belanda jauh lebih kuat. Akhirnya, Belanda mengajak Diponegoro mengadakan pembicaraan mengenai perdamaian di Kota Magelang pada tahun 1830 dan keselamatan Pangeran Diponegoro dijamin oleh Belanda. Akan tetapi, di pertemuan itu Diponegoro ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke Batavia. Dari sana beliau dipindahkan ke Manado di Sulawesi Utara dan akhirnya ke Makassar di Sulawesi Selatan. Di Makassar, Pangeran Diponegoro dipenjarakan di Fort Rotterdam. Dan akhirnya beliau wafat di sana pada tanggal 8 Januari 1855. Karena perlawanan beliau melawan pemerintahan Belanda, Pangeran Diponegoro dianggap sebagai seorang pahlawan nasional. Di hampir setiap kota besar terdapat sebuah jalan Diponegoro. Selain itu, universitas di kota Semarang, ibu kota Jawa Tengah, dinamakan Universitas Diponegoro. Dan divisi Tentara Republik Indonesia yang bermarkas besar di kota Semarang juga diberi nama Divisi Diponegoro.